Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita ketemu dengan Bu Siti Fatimah dari Mansatu Kota Madiun. Dan untuk bab pertama kelas 12 ini saya akan menjelaskan tentang akuntansi sebagai sistem informasi. Tujuannya apa? Tujuannya nanti siswa dapat mendeskripsikan sejarah akuntansi, dapat menjelaskan penjelasan dan manfaat akuntansi untuk kehidupan, mengidentifikasi pemakai informasi akuntansi, mendeskripsikan karakteristik pemakai informasi. Akuntansi bisa dipakai nanti sebagai prinsip dasar akuntansi, bisa mengidentifikasi bidang-bidang akuntansi apa saja, dan mendeskripsikan profesi akuntansi serta etika profesi akuntansi. Kita mulai ya anak-anak. Untuk Anda bisa lihat gambar di layar bahwa susunlah 5 pertanyaan mengenai akuntansi sebagai sistem informasi. Apakah seorang akuntan itu sangat berpengaruh dalam sistem perekonomian? Nah, silakan nanti Anda susun. Dan sejarah akuntansi. Untuk apa? Untuk mencatat kegiatan perdagangan. Dikembangkanlah sistem yang kemudian dikenal dengan istilah akuntansi. Dan pada masa kolonialisme di Eropa, melalui akuntansi terjadi pencatatan dan pemberian informasi kepada para investor atau pemberi modal sehingga dapat memilih investasi yang paling menguntungkan. Nah, sejarah akuntansi di sini sejak abad ke-18 di Indonesia telah ada praktek pembukuan dengan menerapkan sistem catatan berpasangan atau istilahnya double entry bookkeeping yang diperkenalkan oleh Luca Pacioli. Dan Indonesia mulai beralih ke sistem akuntansi Anglo-Saxon sejak tahun 1980. Dan saat ini akuntansi telah berkembang pesat dan mendapatkan perhatian khusus dari suatu bisnis baik lokal maupun global. Menurut standar akuntansi keuangan merupakan himpunan prinsip, prosedur, dan teknik akuntansi yang mengatur penyusunan laporan keuangan khususnya kepada pihak eksternal perusahaan seperti pemilik perusahaan, kreditur, dan investor. Menjelang diaktifkannya pasar modal di Indonesia pada tahun 1973, IAI atau Ikatan Akuntan Indonesia melakukan modifikasi prinsip dan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia dalam suatu buku yang judulnya adalah Prinsip Akuntansi Indonesia atau PAI. PAI di sini bukan berarti pendidikan agama Islam ya, tetapi istilahnya adalah Prinsip Akuntansi Indonesia. Setelah itu, pengertian dan manfaat akuntansi untuk apa saja. Asosiasi Akuntansi Amerika atau American Accounting atau menjadi AAA mengemukakan adalah bahwa akuntansi adalah proses mengidentifikasi, mengukur, melaporkan informasi ekonomi yang memungkinkan pengambilan keputusan dan penilaian yang jelas serta tidak membingungkan oleh penggunanya. Dan di sini proses akuntansi secara garis besar bahwa kegiatan perusahaan organisasi ada proses akuntansi
ada informasi akuntansi, ada pengambil keputusan oleh pengguna informasi. Transaksi keuangan dalam sebuah organisasi atau perusahaan diolah melalui akuntansi, yaitu proses identifikasi, pengukuran, dan pelaporan untuk menghasilkan informasi atau laporan keuangan. Dan informasi akuntansi memiliki peran yang signifikan dalam pengambilan keputusan, sehingga akuntansi sebagai bahasa bisnis. Dengan menggunakan informasi akuntansi, kondisi suatu perusahaan dapat diketahui bahwa oleh pihak manajemen perusahaan dalam mengambil langkah yang tepat untuk memajukan perusahaan di masa depan. Karena apa? Dari akuntansi tersebut akan muncul bahwa laporan keuangannya di sini maju atau kurang maju atau belum maju. Bisa dilihat anak-anak. Nah, manfaatnya itu untuk apa saja? Manfaat akuntansi yaitu bisa memberikan informasi keuangan atau untuk pihak manajemen, menjadi alat pengendali keuangan, menjadi bahan evaluasi perusahaan bahwa perusahaan ini langkah selanjutnya bagaimana, keberlangsungan hidupnya. Terus untuk memberikan informasi atau laporan kepada pihak eksternal. Kepada pihak eksternal itu siapa? Kepada pemasok atau kepada konsumen. Dan pihak bank yang mengucurkan dana untuk operasi perusahaan. Serta mengetahui likuiditas, bagaimana kemampuan perusahaan itu apabila membayar kewajibannya pada tanggal jatuh tempo. Agar aman dalam pemberian kredit, maka bank juga perlu mengetahui tingkat solvabilitasnya serta rentabilitasnya perusahaan untuk mengukur kemampuan mendapatkan laba dengan model perusahaan sendiri, yaitu rasio yang berhubungan dengan aset dan kewajiban. Pengertian dari rentabilitas, solvabilitas itu nanti akan saya jelaskan. Dan para pengelola perusahaan seperti direktur, kepala bagian keuangan, dan kepala bagian produksi merupakan pihak yang mengambil keputusan berdasarkan data atau informasi yang tersedia. Nah, pengguna informasi akuntansi ini bisa dibedakan menjadi dua kelompok. Pihak siapa saja? Pihak intern dan pihak ekstern. Pihak intern berarti pihak dari dalam, yaitu pihak yang berhubungan langsung dengan operasi perusahaan seperti pimpinan perusahaan, kepala bagian akuntansi, kepala bagian keuangan, dan kepala bagian lainnya yang menggunakan informasi akuntansi. Dan pihak eksternal di sini siapa? Yaitu pihak-pihak yang tidak terlibat secara langsung dengan kegiatan operasional perusahaan, tetapi berkepentingan terhadap hasil-hasil yang dicapai oleh perusahaan tersebut. Siapa saja di situ? Yaitu pihak eksternal adalah pihak perusahaan, pemilik perusahaan maksudnya, pelanggan, badan-badan pemerintah, dan masyarakat umum. Nah, di sini karakteristik pemakai informasi akuntansi dan kualitas informasi akuntansi adalah karakteristik para pemakai informasi akuntansi. Siapa? Yaitu pimpinan perusahaan. Dalam memimpin perusahaan, pimpinan perusahaan harus menggunakan 4 fungsi manajemen yang mencapai tujuan perusahaan apa? Planning, perencanaan, pengorganisasian, organizing, pelaksanaan atau actuating, dan pengawasan. Di sini sama dengan controlling. Nah, pemilik perusahaan adalah pihak yang secara langsung akan menikmati hasil yang dicapai oleh perusahaan.
Kalau kreditur mempunyai kepentingan langsung pada maju mundurnya perusahaan. Kalau kreditur di sini sebelum menjalin hubungan dengan perusahaan, kreditur harus menggunakan informasi akuntansi untuk mendapatkan keterangan tentang keadaan perusahaan. Kalau pemerintah berarti hubungannya dengan apa anak-anak? Agar pajak dibayar perusahaan dengan benar, pemerintah harus dapat menggunakan informasi akuntansi dari perusahaan untuk memberikan keuangan perusahaan. Kalau masyarakat bagaimana? Perusahaan yang berkembang apabila menerima pekerja akan mengutamakan masyarakat yang berada di sekitar perusahaan berdiri. Nah, informasi akuntansi harus berkualitas agar dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Sebagai informasi akuntansi yang dianggap berkualitas jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Apa anak-anak? Yang pertama, perbandingan antara manfaat dan biaya. Yang kedua, dapat dipahami. Yang ketiga, relevan. Yang keempat adalah dapat dipercaya. Yang kelima adalah nilai prediksi. Yang keenam, umpan balik. 7, tepat waktu. 8, dapat diperbandingkan dan konsisten. Yang terakhir adalah materiality atau cukup berarti. Nah, prinsip dasar dan konsep akuntansi. Di sini prinsip akuntansi dijabarkan dari tujuan laporan keuangan, postulat akuntansi dan konsep teoritis akuntansi serta sebagai dasar pengemban teknik atau prosedur akuntansi yang dipakai dalam menyusun laporan keuangan. Akuntansi keuangan mengikuti prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum, yaitu apa? Generally Accepted Accounting Principle atau GAAP dalam membuat laporan. Bahwa prinsip dan konsep akuntansi dikembangkan dari hasil penelitian, praktek akuntansi sehari-hari, dan pengumuman dari lembaga yang berwenang. Prinsip yang diketahui menurut Charles T. Horgen ya, atau di sini bukunya di tahun 2009, yaitu kita harus memenuhi prinsip biaya historis, prinsip pengakuan pendapatan, prinsip mempertemukan, prinsip konsistensi, prinsip pengungkapan penuh, dan prinsip objektif. Adapun konsep akuntansi yang harus dipegang teguh oleh para akuntan dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam menyusun laporan keuangan adalah konsep entitas usaha dan konsep biaya. Nah, sekarang kita sampai pada bidang-bidang akuntansi apa saja, yaitu akuntansi keuangan adalah bagian dari akuntansi yang mengkhususkan dalam proses pencatatan transaksi hingga penyajiannya dalam bentuk laporan keuangan. Bidang akuntansi yang mengkhususkan pada pemeriksaan catatan-catatan akuntansi secara independen disebut yaitu auditing. Selanjutnya, akuntansi biaya berhubungan dengan perencanaan, penetapan, dan pengendalian biaya produksi. Ada akuntansi manajemen, bidang-bidang yang mengkhususkan pada pengemban dan penafsiran informasi akuntansi untuk membantu manajemen dalam menjalankan perusahaan. Bidang selanjutnya ialah akuntansi anggaran, berhubungan dengan penyusunan rencana pengeluaran perusahaan dan membandingkan dengan pengeluaran aktual. Akuntansi anggaran merupakan bagian dari akuntansi manajemen. Ada juga bahwa akuntansi perpajakan yang mengkhususkan kegiatannya dalam menyiapkan data yang diperlukan untuk menghitung pajak. Ada juga sistem akuntansi, yaitu bidang akuntansi yang mengkhususkan dalam perencanaan dan pelaksanaan prosedur
pengumpulan serta pelaporan data keuangan. Nah, ada juga akuntansi pendidikan. Di sini yang berhubungan dengan kegiatan pengajaran dan pengembangan pendidikan akuntansi. Ini bisa contohnya adalah guru, dosen. Ada akuntan perusahaan atau internal, akuntan yang bekerja dalam perusahaan dan bertanggung jawab atas berbagai fungsi akuntansi serta keuangan di perusahaan tersebut. Ada akuntan publik, di mana dia adalah akuntan independen bebas yang secara perorangan atau kelompok memberikan jasa dalam bidang akuntansi bagi perusahaan atau organisasi bisnis dan non-bisnis. Ada juga akuntan pemerintah, di mana akuntan ini bekerja pada lembaga-lembaga pemerintah yang tugas utamanya adalah merencanakan, mengendalikan, dan memeriksa penggunaan uang atau kekayaan negara. Berarti anak-anak bisa Anda lihat kalau kuliah ada di STAN. Dalam Kode Etik Akuntansi Indonesia, di sini tahun 1998 disebutkan bahwa prinsip etika profesi akuntan yaitu sebagai berikut. Harus bertanggung jawab profesi, kepentingan publik, ada integritas, ada objektivitas, ada kompetensi dan kehati-hatian profesional, ada kerahasiaan. Itu adalah kode etik yang harus dipegang teguh oleh akuntan, profesi akuntan. Jadi berat ya anak-anak, tetapi dia termasuk dokternya akuntansi. Berikut ada 3 prinsip dasar perilaku etis bagi akuntan. 1. Hindari pelanggaran etika sekecil apapun. Yang kedua, menekankan pada reputasi jangka panjang. Yang ketiga, setiap menghadapi konsekuensi yang kurang baik bila berpegang pada perilaku etis. Dan selanjutnya adalah bahwa pelanggaran etika profesi walaupun kecil tidak boleh ditoleransi atau dibiarkan. Pelanggaran etika akan merugikan reputasi profesionalisme seorang akuntan. Jadi akuntan itu siapa anak-anak? Akuntan itu adalah profesi yang memberikan pengaruh secara langsung kepada para pengambil keputusan seperti pemegang saham, pemilik perusahaan, pemerintah, dan pengguna informasi akuntansi lainnya. Dan akuntan harus memberikan informasi yang akurat, tidak mencari keuntungan jangka pendek, dan berorientasi pada reputasi jangka panjang. Akuntan sering juga dipengaruhi agar memberikan informasi yang disesuaikan dengan kepentingan pihak-pihak tertentu. Seorang akuntan yang baik tidak akan berkompromi terhadap penyimpangan. Demikian anak-anak, untuk bab 1 sudah dijelaskan oleh Bu Fatin, dan nanti akan bertemu dengan saya yaitu pada bab berikutnya. Dan untuk itu anak-anak tetap semangat, Anda tetap harus belajar walaupun pada masa pandemi ini, karena masa depan ada di tangan Anda sendiri. Terima kasih anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.